Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang terhormat Bapak Oki Rasdana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Inaya Cesaria, yang kedua ada Isla Rizkina, dan yang ketiga saya sendiri Lailatul Hikmah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai sejarah sastra periode 1950 sampai 1960 atau yang dikenal dengan Angkatan 50. Nah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Inaya Cesaria. Kepada Inaya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah kemunculan Angkatan 50. Yang pertama, yaitu ditandai dengan munculnya majalah sastra Kisah Karya Habib Yasin. Majalah sastra ini merupakan salah satu publikasi yang populer pada masa itu. Majalah sastra ini memerankan peran penting dalam sejarah Angkatan 50 karena untuk pertama kalinya memperkenalkan genre cerpen. Yang kedua yaitu pada masa itu Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari masa penjajahan sampai akhirnya memperoleh kemerdekaan. Hal ini menyebabkan beberapa penulis atau sastrawan yang membuat suatu karya sastra sesuai dengan situasi yang terjadi pada masa itu. Kemudian yang ketiga, istilah Angkatan 50 diperkenalkan oleh W.S. Rendra dan temannya dari Yogyakarta. W.S. Rendra memperkenalkan istilah Angkatan 50 untuk pertama kalinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa sastrawan banyak memulai karirnya sebagai penulis pada tahun 1950-an. Kemudian yang keempat, terjadi krisis sastra karena buku yang diterbitkan semakin sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa publikasi seperti penerbit Balai Pustaka, Pustaka Rakyat, dan penerbit-penerbit lainnya yang mengalami krisis keuangan, perubahan status, dan juga pergantian wewenang kepada orang yang tidak ahli dalam bidang kesusastraan. Kemudian yang terakhir, pada periode 1950-an muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang tergabung di dalam Lekra. Lekra merupakan lembaga kebudayaan rakyat yang sangat menjunjung tinggi revolusioner negara sosialis, sehingga mereka mempropagandakan para sastrawan dan penulis membuat suatu karya sastra yang bertujuan sebagai propaganda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep estetik sejarah Angkatan 50. Yang pertama yaitu konsep karya sastra Angkatan 50 tidak jauh berbeda dengan Angkatan 45. Yang membedakannya hanya pembabakan periode karena pergulatan politik. Yang kedua yaitu warna politik sudah tampak di dalam sastra. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang menyebabkan munculnya berbagai corak di dalam kesusastraan di tahun 1950-an. Kemudian yang ketiga, karya sastra berkonsep kemerdekaan dan kebudayaan serta politik karena pada masa itu muncul Partai Komunis di Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu visi dari Angkatan 50 ini yaitu memantulkan kehidupan masyarakat yang masih terus berjuang dan berbenah di awal masa kemerdekaan lewat karya serta menghadirkan karya sastra dengan kebudayaan Indonesia sendiri. Visi dari Angkatan 50 ini yaitu membuat suatu karya sastra yang mencerminkan kebudayaan Indonesia sendiri tanpa adanya pengaruh budaya asing. Angkatan ini juga berupaya untuk menampilkan tema-tema kehidupan masyarakat Indonesia seperti tema politik, sosial, ekonomi, dan yang lebih kontroversial. Kemudian para pengarang bermaksud menggunakan gaya kepenulisan yang bisa dimaknai dan diterima oleh masyarakat. Baik, terima kasih kepada Inaya Cesaria. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Isla Rizkina. Kepada Isla Rizkina dipersilahkan.
Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri karya sastra angkatan 50. Yang pertama, suasana muram digambarkan sebagai cerminan dari kondisi hidup yang penuh penderitaan. Dengan karya sastra yang berjudul Mereka yang Dilumpuhkan, Pramudia Anantatur memutar semacam film dokumentasi tentang manusia-manusia dalam penjara. Anak-anak Indonesia yang dipenjarakan oleh Belanda karena dianggap berbahaya bagi ketentraman politik dan militernya. Anak-anak Belanda sendiri yang jadi lemah hati karena merasa tertipu oleh pemerintahnya atau juga karena takut mati. Dan mereka memilih hukuman dengan mengingkari perintah orang atasannya. Setiap mereka ini meninggalkan dunia bebas dengan tertutupnya pintu penjara. Dan masing-masing tidak tahu kapan akan dapat kembali menghirup udara segar di luar penjara. Selanjutnya yaitu mengekspos ketimpangan dalam masyarakat. Kumpulan puisi ini berjudul Balada Orang Tercinta yang memuat 19 judul puisi. Balada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan, kadang-kadang berupa dialog. Adapun frasa orang-orang tercinta mengandung makna manusia-manusia yang paling dikasihi dan disayangi. Menurut penulis, kumpulan puisi ini mengandung puisi yang bernuansa kelam. Kemudian yaitu mengemukakan tema pertentangan-pertentangan politik. Pramudia Anantatur dalam karyanya yang berjudul Korupsi banyak membahas mengenai politik. Dalam karyanya yang menceritakan kesederhanaan dan kesetiaan istrinya hilang dari ingatan Bakir. Suara Maryam, istrinya, yang berkali-kali mewanti-wanti Bakir untuk tidak meniru rekannya yang korupsi, yang tenggelam di telan bayang kemewahan dan kesenangan. Bakir pun melancarkan korupsi pertamanya, yaitu dengan menjual beberapa peralatan kantor kepada seorang toke, dan ia mendapatkan uang sebesar 20.000. Selanjutnya yaitu usaha untuk memperbaiki kualitas kehidupan di pedesaan dan daerah terlihat dalam beberapa karya sastra dan cerita dengan mengangkat tema dari peperangan mulai berkurang. Sekilas peristiwa di Banten Selatan. Ini merupakan salah satu karya yang menunjukkan keberpihakan bersastra dari Pram. Novel pendek ini mengemukakan bahwa rakyat yang bersatu dan bergotong royong mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kerjasama di antara rakyat mampu melepaskan rakyat dari penindasan. Baik, selanjutnya yaitu para sastrawan angkatan 50. Menurut Jauharoti Alvin dalam bukunya yang berjudul Apresiasi Sastra Indonesia, para sastrawan memiliki banyak andil dalam pembentukan sebuah angkatan. Para sastrawan Indonesia yang bergabung dalam angkatan 50, yang pertama yaitu W.S. Rendra. Beliau terkenal sebagai penyair dermawan terkemuka di Indonesia. Beliau lahir di Solo pada tanggal 7 November 1935. W.S. Rendra mendapatkan julukan si burung merak karena penampilannya sebagai deklamator yang selalu mempesona. Pada tahun 1954, beliau pernah diundang oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menghadiri seminar tentang kesusastraan di Universitas Harvard. Beliau meninggal pada usia 74 tahun di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok pada tanggal 6 Agustus 2010. Ada beberapa karya yang ditulis oleh W.S. Rendra yaitu Balada Orang Tercinta, kumpulan puisi yang terbit pada tahun 1950. Dan 4 kumpulan saja yang terbit pada tahun 1961. Selanjutnya yaitu Subagio Satrowardoyo, lahir pada tanggal 1 Februari 1924 di Madiun, Jawa Timur. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Bahasa Indonesia kursus B1 di Yogyakarta. Cerpennya yang berjudul Kejantanan di Sumbing memperoleh hadiah pertama dari majalah Kisah tahun 1955. Beliau sangat mahir dalam bidang prosa dan esai. Adapun karya dari beliau yaitu cerpen yang berjudul Kejantanan di Sumbing dan kumpulan puisi simfoni merupakan karyanya yang populer pada tahun 1950-an. Beliau meninggal pada usia 72 tahun di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1996.
Baik, terima kasih kepada Isla Rizkina. Nah, untuk pemateri ketiga yaitu saya sendiri, saya akan melanjutkan siapa saja sastrawan yang terkenal pada angkatan 50. Nah, yang ketiga ada Ali Akbar Nafis atau yang dikenal dengan AA Nafis, lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924. Ia memulai karir menulisnya saat mendekati usia 30 tahun. Pada tahun 1955, cerpen-cerpen karyanya dimuat dalam majalah-majalah terkenal seperti Siasat, Kisah, Mimbar Indonesia, Budaya, dan juga Romance. Nah, AA Nafis merupakan sastrawan yang memberikan banyak sekali kontribusi pada kesusastraan Sumatera Barat. Salah satu karya AA Nafis adalah novel Robohnya Suro Kami yang terkenal pada tahun 50-an. Nah, yang keempat ada Ajib Rosidi. Mayoritas karya kreatif Ajib Rosidi ditulis antara tahun 1953 sampai 1960. Ajib Rosidi sudah menulis saat ia duduk di bangku kelas 6 SD. Kemudian karya tulisannya dipublikasikan dalam Surat Kabar Indonesia Raya. Ajib Rosidi memiliki berbagai peran dalam bidang kebudayaan, di antaranya sebagai budayawan, sebagai dosen, sebagai penerbit atau redaktur penerbit, serta pendiri dan ketua Yayasan Kebudayaan. Nah, salah satu karya Ajib Rosidi yang terkenal pada angkatan 50 ini yaitu novel yang berjudul Anak Tanah Air. Nah, yang kelima ada N. Hadini. N. Hadini dikenal sebagai sastrawan yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, terutama pada tahun 1950-an. Nah, N. Hadini ini mendapat penghargaan SEA Read Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand. Karyanya banyak diakui sebagai karya sastra prosa Indonesia terbaik oleh para kritikus. Karya N. Hadini yang terkenal pada angkatan 50-an atau tahun 50-an adalah novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal dan juga Sebuah Lorong di Kotaku. Sastrawan yang keenam ada Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, Pramudia Anantatur mendirikan Literary and Feature Agency Duta yang bertahan hingga tahun 1954. Pramudia Anantatur juga pernah menjadi anggota pimpinan Pusat Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang disingkat dengan Lekra yang dibawa naungan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pramudia Anantatur atau karya Pramudia Anantatur yang terkenal pada tahun 1950-an salah satunya yaitu novel yang berjudul Korupsi. Sastrawan yang ketujuh ada Mokhtar Lubis. Mokhtar Lubis lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Maret 1922 dan berasal dari keluarga Batak Mandailing. Mokhtar Lubis memiliki pengalaman yang beragam terkait revolusi yang kemudian ia gunakan sebagai inspirasi untuk menulis karya sastra seperti novel dan juga cerpen. Nah, karya Mokhtar Lubis yang terkenal pada angkatan atau tahun 1950-an salah satunya adalah Senja di Jakarta. Sastrawan yang kedelapan atau yang terakhir ada Ramadan KH. Ramadan KH adalah seorang penulis yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 1927. Ia sangat mencintai kesusastraan, bahkan ia rela meninggalkan Akademi Dinas Luar Negeri setelah menyelesaikan tingkat terakhirnya agar bisa mempelajari seni dan kebudayaan. Pada tahun 1956, ia bersama beberapa pengarang lainnya mendirikan organisasi kebudayaan yang bernama Lekra. Nah, salah satu karya Ramadan KH yang terkenal pada tahun 1950-an adalah Keluarga Permana.
Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 9 mengenai sejarah sastra periode 1950 sampai 1960 atau yang dikenal dengan angkatan 50. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.